Saya ke Pak Adnan Nasution. Pak Adnan, kira-kira kalau dari Pak Adnan sendiri, melihat dari sisi kebijakan pemerintah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita? Bukan hanya sekedar memberantas, tapi ini harus proaktif juga membina gitu. Karena jangan sampai para PAOGA ini ditertibkan, diberantas, tapi justru ini malah menghancurkan nasib mereka. Begitu. Dari Pak Adnan sendiri gimana nih saran-sarannya? Ya, kalau lebih jauh sebenarnya, mengapa sampai ada seperti itu karena mungkin terbatas lapangan kerja gitu. Ya, itu hanya sebenarnya pelarian saja. Itu artinya seperti disampaikan oleh Pak Bur tadi, ya bahwa ini adalah permasalahan yang kompleks gitu. Kenapa sampai Pak Oga di situ? Karena tidak ada lapangan kerja yang lain sehingga ya dia hanya bisa hidup menggantungkan kehidupannya dari ya posisi sebagai Pak Oga. Ya, nah seperti tadi disampaikan bahwa sebaiknya memang ya pemerintah memberikan keterampilan, baik keterampilan yang bisa dilakukan ya di BLK maupun pelatihan-pelatihan membuatkan skill, memberikan skill kepada mereka-mereka agar bisa terjun dan bekerja di tempat lain selain hanya di tempat PAOGA ini. Nah, kalau itu adalah umur-umur sekolah, sebaiknya diidentifikasi dan dibawa masuk sekolah. Nah, kemungkinan besar selama pandemik ini banyak anak sekolah yang tetap sekolah tetapi turun juga di situ. Maka itulah fungsi pendekatan memanggil mereka semua ya tidak hanya berfungsi sebagai pemadam kebakaran. Ya, jadi pemerintah tidak berfungsi sebagai pemadam kebakaran. Dia juga harus memanggil mereka, membina mereka, ya mengalokasikan lapangan kerja buat mereka gitu. Kalau memang kita menganggap bahwa Pak Oga ini dianggap sebagai penyebab kemacetan di Makassar. Ya, saya pikir ini bisa dilakukan kalau memang pemerintah Kota Makassar serius. Ya, berapa sih tempat-tempat di sana yang ditempati di Kota Makassar ini? Ya, paling didata tidak sampai 100 orang gitu. Panggil mereka-mereka, ya lakukan berikan pembinaan dan berikan skill kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, fasilitasi mereka. Kalau memang dia berbakat di bengkel, ya itu bisa dimagangkan di tempat-tempat bengkel. Ya, diberi tempat dan setelah dia magang sudah memungkinkan untuk dia bisa berusaha, berikan modal. Ya, dan itu mungkin bisa ditangani oleh OPD yang berkaitan dengan itu, katakan Dinas Tenaga Kerja atau apa gitu. Selain itu kan kalau di BLK mungkin terbatas, tapi khusus untuk bengkel saya pikir bisa masuk ke BLK. Selain masuk BLK, kalau memang tidak memungkinkan masuk di BLK, itu saya pikir bisa juga dimagangkan di beberapa tempat. Ya, kalau dia bisa jadi montir, dimagangkan di montir. Kalau dia hanya bisa ditambal ban, dimagangkan di tempat ban, lalu dicarikan tempat-tempat yang memungkinkan untuk mereka kerja gitu. Ya, saya melihatnya memang pemerintah tidak serius untuk menangani persoalan-persoalan Pak Oga ataukah tenaga kerja yang ada di Makassar selama ini gitu. Ya, saya melihatnya pemerintah hanya menggunakan teori inkremental. Teori inkremental itu adalah teori tambal sulam. Apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka, itu juga lah yang mereka lakukan gitu. Ya, kalau seniornya pendahulunya melakukan A, ya dia juga melakukan A, cuma tambah-tambah sedikit atau kurang-kurang sedikit gitu. Tidak ada terobosan yang baru ya selama kepemimpinan mereka gitu. Ya, sehingga cenderung masyarakat ataukah orang yang merasa macet ya sepenuhnya menyalahkan Pak Oga.
Ya, padahal kalau kita melihat ya tidak semua kesalahan itu harus ditujukan atau diarahkan ke Pak Oga gitu. Ya, saya pikir seperti itu, Ade. Baik, terima kasih Pak. Dan terakhir saya ke Pak Andi Muhammad Darwis dari Disub Kota Makassar. Apa yang ingin Anda sampaikan nih Pak Darwis? Karena kalau kita lihat ini bukan hanya kerja dari Disub saja ya. Ini kalau menangani tentang Pak Oga, tapi ini banyak pihak-pihak terkait yang harus turun tangan juga sama-sama menangani kehadiran Pak Oga ini. Terkait dengan kasus-kasus tadi, ada juga kemarin beritanya anggota dari Disub juga ini kendaraannya dirusak bukan karena menyeberang tidak membuka kaca, tapi memang karena kehadiran di sub ini Pak Oga merasa ini kayak terancam gitu. Silakan harapan-harapannya Pak Darwis. Ya, makasih Ade. Jadi harapan kami kepada masyarakat dan Pak Oga ya, karena memang betul apa yang dikatakan tadi bahwa apa yang pernah terjadi di Jalan Hertas nih ya, untuk kendaraan dinas perhubungan provinsi dilempari. Memang itu benar adanya dan bukan hoax ya, benar adanya itu. Kita sudah ada laporan itu ke kami. Kemudian untuk harapan kami ke depannya agar supaya adik-adik Pak Oga ini kalau bisa cari lapangan kerja yang lain. Mengingat pekerjaan ini sangat riskan, sangat berbahaya sekali, baik itu menyangkut keselamatan pribadi maupun keselamatan para pengendara yang lainnya. Ya, seperti disampaikan tadi Bapak Andi Burhanuddin bahwa tidak semuanya kesalahan dari Pak Oga ya, tapi artinya begini, kenapa sesuai informasi, sesuai data dari kepolisian bahwa Pak Oga itu adalah tidak menjadi solusi untuk kelancaran arus lalu lintas yang ada di Kota Makassar, tapi bahkan menjadi bidang kemacetan. Kenapa? Karena kita selalu lihat di lapangan bahwa mereka itu dalam melakukan membantu masyarakat, mereka tidak mengatur, mereka tidak menghindar, tapi kan mereka menghalang-halangi kendaraan tersebut untuk tidak bisa berputar seenaknya mungkin. Karena itu tadi mereka mengharapkan imbalan dari pengendara tersebut. Jadi kalau menurut kami Pak Oga ini artinya sangat meresahkan masyarakat. Kenapa? Karena menjadi sumber kemacetan. Menurut kami dari sumber kemacetan. Karena itu tadi yang sampai mereka menghalang-halangi kendaraan yang sedang berputar. Dan juga mereka mengutamakan kendaraan yang akan berputar, tidak mengutamakan kendaraan yang akan berjalan lurus. Begitu barangkali, Dede. Baik, terima kasih Bapak Andi Muhammad Darwis dari Disub Kota Makassar yang sudah menyempatkan hadir di talkshow virtual kita hari ini. Terima kasih juga Ibu Kadriati, Bapak Andi Burhanuddin, dan juga ada Bapak Yon yang sudah sama-sama hadir bersama kita membahas tentang kehadiran Pak Oga. Terkait dengan pro kontra Pak Oga, memang ini benar ya kata Pak Andi Burhanuddin tadi, ini adalah masalah yang kompleks, bukan hanya masalah yang harus ditangani di Disub Kota Makassar, tapi ini adalah pihak-pihak terkait juga harus mencari solusi, bukan hanya solusi yang cepat, namun tepat sasaran. Baik, saya Ade Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.